Halo semua guys, selamat siang, selamat hari Minggu. Halo Mas Rizal. Hai, hai Hansen. Halo Mas Kois. Halo, halo. Ya, oke, kita mulai aja ya. Selamat siang teman-teman, selamat hari Minggu. Untuk sesi kali ini, yang akan memimpin sebagai moderator adalah saya. Perkenalkan nama saya Hanson. Saya merupakan creative lead dari CoinFox. Oke, sebelumnya mungkin saya akan jelaskan kembali apa itu Fokfest. Mungkin ada teman-teman yang baru join di sesi ini. Jadi Fokfest itu sendiri adalah event yang diinisiasi oleh CoinFox dan Utopia yang tujuannya adalah untuk menghadirkan expert di setiap sektor teknologi yang ada dan juga untuk membahas adopsi masa depan di sektor-sektor tersebut. Di Fokfest ini kita ngebahas mulai dari organisasi, regulasi, fundraising, entertainment, gaming, social impact, bahkan kemarin juga ada venture capital yang sempat dibahas. Nah, kebetulan ini juga hari kedua, jadi teman-teman yang baru hadir atau yang sudah join dari kemarin pastiin ikut terus sampai hari terakhir karena ini sesi terakhir. Dan juga di acara Fokfest ini Bitgate juga mau bagi-bagi hadiah yang keren banget. Yang pertama ada tiket pesawat pulang pergi dari Jakarta ke Seoul tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2024 untuk satu pemenang. Dan gak cuma itu, ada juga hadiah total 100 USDT untuk 10 orang pemenang. Jadi buat yang mau ke Korea nih kapan lagi dapat tiket ke Korea gratis hanya nonton webinar. Caranya mudah, cukup upload video Instagram ke Reels atau foto feed di masing-masing akun dan ceritain pengalaman selama mengikuti event Fokfest. Detailnya seperti apa bisa aja mampir ke link bit.ly/bitgetstripkorea. Nanti juga ada di kolom chat. Dan juga ada juga dari toko kripto punya fitur baru yaitu Instant Trade. Di fitur ini kalian bisa lebih cepat dan mudah untuk transaksi jual beli aset kripto. Nah, kalian juga bisa langsung cobain di aplikasi toko kripto. Terus yang terakhir juga mau ngasih tahu buat kalian yang mau coba upgrade skill ada kode kupon khusus dari MySkill untuk kalian semua. Kalian bisa nyobain lebih dari 1.000 e-learning di MySkill dengan menggunakan promo FoxFest dan kalian bisa mendapatkan diskon 50% untuk 6 bulan berlaku sampai 30 November 2023. Oke, mungkin itu perkenalan tadi terkait event kita. Kita mulai aja. Halo, selamat siang Mas Nofrizal dan Mas Kois. Siang. Halo, Iya, siang. oke. Apa kabar? Jadi baik-baik Mas, apa kabar juga Mas? Jadi kita di siang ini akan ngebahas blockchain powered marketing. Oke. Mungkin teman-teman semua udah paham lah ya konsep apa itu blockchain. Jadi di sesi ini kita mau ngebahas potongan antara blockchain dan marketing. Apakah blockchain itu bisa diterapkan di marketing atau mungkin sebaliknya? Nah, di sini kita sudah ada dua pembicara. Yang pertama ada Mas Nofrizal Pratama dari Gespek. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ke Gespek atau belum. Jadi saya mau ngasih tahu sedikit. Gespek itu platform penyedia NFT. Mungkin bisa dibilang seperti platform launchpad NFT. Dia juga kita bisa beli NFT di Gespek itu menggunakan kripto dan juga fiat. Nah, juga Gespek juga punya platform baru namanya juga Comet yang dimana katanya kemarin baru dapat pre-seed funding juga dan di situ banyak banget NFT dan juga kalau di Comet ada komik-komiknya. Terus ada salah satu lagi ada Mas Kois, ini salah satu co-founder ya Mas dari Bobo Box. Nah ini Bobo Box pasti sudah pada tahu dan mungkin banyak pelanggan Bobo Box di sini. Bobo Box itu hotel kapsul di Indonesia yang mengedepankan teknologi yang sangat-sangat modern, yang dimana setahu saya sudah memiliki 27 lokasi nih di seluruh Indonesia. Dan juga Bobo Box ini banyak menerapkan teknologi-teknologi di dalam operasionalnya. Ya, mungkin itu aja perkenalan dari speaker-speaker kita hari ini. Boleh saya langsung masuk ke pertanyaan pertama? Mungkin untuk pertanyaannya kita ngebahas terkait blockchain dan marketing. Nah, seperti kita tahu kan di blockchain itu transparan dan aman ya, Mas ya. Dan juga implementasi sudah banyak dipakai di berbagai operasional bisnis seperti supply chain, finance, dan tentunya yang paling utama di teknologi ini. Nah, mungkin dari mas-mas semua, apakah di bisnis mas semua sudah menerapkan blockchain dan kira-kira terutama di marketingnya, apakah penerapan blockchain sendiri sudah diimplementasi? Mungkin boleh
ceritain dari awal atau boleh sharing? Boleh dari Mas Nofrizal dulu kali ya. Hai Hanson, terima kasih pertanyaannya. Halo Mas Ahmad Kois, salam kenal. Um, Mengenai penerapan di marketing, memang kalau ditanya, memang itu salah satu flagship project kita di tahun ini ya, di Gaspek ya. Jadi yang salah satu yang kita lakukan yang cukup masif adalah membantu salah satu FMCG, yaitu Ultramilk, untuk creating customer engagement, terutama buat kalangan Gen Z. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu Ultramilk itu udah brand yang cukup lama ya, dari saya kecil juga saya udah minum Ultramilk gitu, jadi mungkin umurnya udah 30 tahun lebih. Dan they needed to rejuvenate mereka punya brand karena marketnya sudah shifting. Yang saya dulu masih kecil sudah jadi bapak-bapak, tapi kan Ultramilk harusnya relevansinya paling banyak buat anak-anak atau dewasa muda ya. Jadi they try to rejuvenate mereka punya market, karena mereka punya market, mereka cari cara dan sebuah ways of engagement yang mana yang paling efektif buat Gen Z. Dan setelah kita teliti, nomor satu platform paling engaging di Indonesia itu pasti masih WhatsApp, tapi nomor duanya ternyata Discord. Nah, elevating Discord ini adalah salah satu yang bisa dibilang baru dicoba oleh Ultra, dan dicoba dengan cara gimana caranya Discord ini menjadi wadah komunitas. Nah, wadah komunitas Discord ini nanti dipergunakan oleh engagement di Ultramilk untuk audiens Ultramilk untuk mendapatkan rewards, benefits dan lain sebagainya. Maka dari itu NFT di sini berperan penting bagi setiap kita sebutnya iconic members untuk bisa dapetin perks yang nanti mereka bisa dapatkan di Discord. Jadi untuk mereka bisa dapat benefit di Discord yang mereka harus claim NFT. Jadi kita pergunakan blockchain di situ as a means buat mereka mendapatkan membership. Di mana membership itu nanti punya perks dan rewards dan benefits yang beda-beda tergantung level yang dia punya gitu ya. Jadi kita sudah menerapkan, bisa dibilang, blockchain powered marketing, terutama melalui NFT. Dan nanti ini sudah berjalan sekitar 6 bulan lah ya. Sekarang yang klaim itu udah sekitar 87.000 klaim NFT-nya. Jadi udah ada 87.000 pengguna baru NFT. Jadi mereka-mereka yang nggak ngerti blockchain pakai punya NFT. Plus ada sekitar hampir 35.000 yang udah join di Discord as a community. Jadi ini newly benar-benar orang-orang baru yang even crypto aja mungkin mereka cuma dengar aja dan mereka nggak punya. Anak-anak SMA soalnya mereka masuk ke dalam community menggunakan blockchain power, dan sekarang lagi kita coba engage. Tahun depan ini akan ditingkatin lagi lagi. Nah, kira-kira itu backgroundnya mungkin, Hanson. Oke, thank you Mas. Berarti itu tadi ibaratnya kita bisa punya NFT dari Ultramilk tadi ya, bener ya? Yes, nama NFT-nya tuh Iconic, karena mereka punya IP-nya itu bentuknya sapi, karena ini kan susu sapi ya. Terus sapinya dibikin berbagai variasi gitu. Jadi sekarang ini ada 100.000 sapi yang bisa diklaim. Sekarang udah keklaim sekitar 87.000 dan sisanya berarti tinggal 12-13.000. Nah, dari sapi-sapi ini nanti kalau lo punya, nanti lo bisa dapat macam-macam benefits gitu. Dan itu sapi-sapinya gambarnya beda-beda semua ya? Yes, nah sekarang 100.000 itu punya beberapa trades, tapi setelah yang 100.000 ini kita akan launch yang cuma 1.111. Nah, ini yang dibilang special trades-nya. Nah, ini kalau mau dapetin ini harus punya yang 100.000, nanti orang istilahnya rebutan. Nah, 1.111 ini legendary trade semua. Nah, ini yang punya 1.111 ini nanti perks-nya akan beda lagi. Kalau misalnya yang 100.000 mereka bisa dapat misalnya nonton basket gratis, dapetin susu gitu ya. Nanti yang 1.111 bisa dapat konser, misalnya konser Taylor Swift, bisa dapat konser Stray Kids gitu-gitu. Jadi akan beda benefits tergantung dia punya membership yang mana. Oh, Nah, biasanya seperti itu. iya, iya, iya. Keren juga ya, berarti misal saya punya NFT-nya nih, saya bisa dapat susu Ultramilk gratis nih gitu ya. Salah satu contohnya mungkin seperti itu. Oke, thank you Mas Nofrizal. Mungkin boleh Mas Kois gimana?
Oke, oke, salam kenal juga Mas Nofrizal. Eh, oke, ini berarti mungkin lebih ke perspektif kira-kira blockchain bisa atau NFT bisa diterapin di sisi marketing sejauh mana kali ya? Mungkin kalau di Bobobox sendiri sebenarnya secara garis besar kita belum explore nih spesifik to blockchain dan tanda kutip teknologinya secara langsung ya. Karena memang mungkin nanti bakal jadi salah satu diskusi juga nih gimana sih kita untuk bisa ke depannya itu break technicality dan operational things ya ketika tech company entah mau integrate atau mau get ke blockchain. Uh, Cuma memang kalau dari sisi apa sih yang kita coba uh, plan nih dari mungkin sekitar setahun lalu ya sampai sekarang yang mungkin baru berjalan setengahnya. Itu adalah dari sisi community pool yang kita coba build from scratch nih gitu dari awal. Uh, Awal idenya memang berangkat dari perspektif kebutuhan bisnis ya. Salah satunya adalah untuk proof of ownership token. Di mana ini yang ekspektasinya itu adalah kita bisa leverage ke bisnis model utamanya kita nih gitu. Cuma memang setelah kita coba dalam ini dalam waktu beberapa bulan, memang masih banyak gray area nih atau area yang mungkin masih perlu di define secara clear. Karena kalau kita balik lagi ke uh, tahun lalu, itu nggak sedikit Web2 company yang dia udah punya legasinya nih ya di Web2, tapi dia coba bridge ke blockchain itu masih in a rush gitu ya. Jadi banyak decision atau solusi atau bahkan mungkin penyampaiannya yang belum tepat sehingga secara nggak langsung itu jadi bumerang yang dimana damaging their brand gitu. Nah, berangkat dari uh, fenomena-fenomena itu akhirnya kita coba start from community-nya dulu nih gitu. Jadi kita decide untuk build community di mana kenapa sih community dulu sih kita coba bawa sebelum pada akhirnya uh, goals-nya pada akhirnya pasti ke sana nih gitu. Um, kita kita berangkat dari data yang kita punya dulu. Kenapa dan apakah memang community itu tuh jadi solusi yang relevan untuk Bobobox gitu kan. Uh, Salah satu insight-nya adalah kita punya returning rate yang tinggi, itu di sekitar 50% monthly returning rate. Jadi uh, kalau misalkan kita compare dengan ada hospitality player, mungkin kalau ngomongin repeat rate atau returning rate dan user yang bisa di engage terus-menerus, kebanyakan pasti di bintang 4 atau 5. Ya memang secara benefit udah pasti lebih jelas nih membership dan tiering-nya gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin di level Bobobox yang kita secara kompetisi ada di budget hotel atau accommodation dan punya return rate yang tinggi, kenapa enggak sih kita di sini buat poolnya? Goalsnya bukan cuma untuk mereka bisa tetap engage sama kita, tapi ada ultimate goals lainnya nih nanti di belakangnya yang mungkin baru bisa kita paparkan di waktu-waktu yang akan datang gitu. Cuma memang community ini tuh jadi salah satu step awal kita untuk kita bisa tahu dulu nih user kita tuh kayak gimana, start dari pengguna aktif Bobobox itu sendiri atau Bobo Cabin, dan juga dari non-guest atau non-customer Bobobox yang tertarik untuk bisa mingle nih di dalam community-nya. Jadi kalau untuk sekarang memang kita masih baru ada di Discord community yang share member pun juga baru di sekitar 2000-an ya, dalam waktu kurang lebih 1 tahun berjalan. Memang tidak dengan angka yang tinggi, mungkin kalau tadi di case-nya Mas Rizal langsung 35.000 dengan use case yang langsung diterapin gitu kan, dengan teknologinya langsung di integrate gitu, terutama dari sisi collecting di NFT-nya itu sendiri. Nah, cuma kalau dari sisi kita belum jump ke sana, tapi secara grand plan kita udah prepare beberapa hal yang kedepannya bisa kita terapin, tapi uh, secara garis besar mungkin belum akan kita integrasikan ke dalam teknologi Bobobox-nya itu sendiri ya. Tapi lebih ke dia bakal running dulu nih di level community-nya gitu. Jadi ketika nanti kita ngomongin program-program yang bisa diaktifkan gitu di dalam project ini tuh yang masih sifatnya eksklusif ke community pool-nya dulu gitu instead of inklusif keluar ya. Karena balik lagi tadi, kalau dari sisi kita memang yang jadi challenge itu adalah gimana nih mensimplify hal-hal yang sifatnya teknikal untuk bisa lebih
dipahami atau apa ya, diterapin gitu sama sisi usernya. Karena kan kalau kita balik lagi deh, yang sebenarnya kenapa Web2 itu strong gitu kan, salah satunya karena simplicity itu sendiri gitu kan. Orang udah mikir tentang back-end-nya gitu, orang udah mikir tentang how to develop the app dan segala macam gitu. Yang orang pikir di sini adalah, ya gue pengen ngelakuin A, B, C itu hassle free gitu, nggak ada uh, journey yang memusingkan atau pada akhirnya tuh buat gue, oke gue nggak bisa pakai ini nih, kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau secara garis besar sudah diimplementasi, masih belum. Tapi kalau dari sisi vision atau perspektif yang kita tangkap ini bisa dibawa kemana, itu udah ada. Oke, iya. Em, Mungkin yang saya tangkap sih berarti dari Bobo Box sendiri mungkin masih lebih mengumpulkan audiensnya dulu, baru mungkin menciptakan produk yang bisa dideliver sesuai dengan audiens yang uh, Bobo Box gitu kali ya. Tapi mendengar dari uh, pendapat dua speaker, sepertinya ada kesamaan bahwa di mana ternyata juga yang menggunakan contohnya seperti NFT Ultramik tadi juga anak-anak SMA yang di mana belum begitu dalam terhadap blockchain, dan juga mungkin di Bobo Box juga kemungkinan kalau kita menerapkannya terlalu cepat takutnya orang jadi nggak siap, jadi malah bertambah step-stepnya gitu mungkin. Dan terus juga tadi ada disampaikan terkait teknis dan operasionalnya juga persiapannya gimana. Nah itu juga sebenarnya melanjut ke pertanyaan saya selanjutnya. Kira-kira kalau dari Mas Nofrizal di Gespek itu secara teknis dan operasional apa sih yang harus dia siapin, kayak tadi dalam menciptakan NFT yang ultra tadi supaya dia itu bisa penerapannya berjalan dengan baik gitu. Ya, thank you. Secara teknikal nomor satu, Web3 people tuh kadang-kadang berada di echo chamber. Artinya orang yang udah ngerti blockchain atau crypto atau udah mendalami banget Web3 atau NFT, itu kadang-kadang punya bahasa-bahasa sendiri yang cuma dimengerti sama kalangannya sendiri. Yang mana itu dulu yang harus merubah menurutku. Jadi nomor satu caranya adalah kita harus berbahasa seperti target market kita, audiensnya seperti apa. Jadi yang harus kita pahami betul adalah user journey-nya dulu. User journey itu adalah kalau Web3 diimplement dalam sebuah brand atau marketing atau produk, tapi dia tidak menambahkan value, malah bikin makin ribet, berarti itu udah nggak akan works gitu, sesimpel itu. Jadi value-nya apa? Habis itu journey-nya seperti apa yang benar-benar seamless terhadap user journey-nya atau terhadap habit-nya si target market tersebut. Dalam contoh di Ultramilk yang kita lakukan adalah kita nggak pakai kata-kata NFT sama sekali, kita nggak pakai kata-kata Web3 blockchain whatsoever, kita nggak pakai kata-kata crypto dan lain-lain. Padahal kita pakai chain-nya Tezos. So it's a real NFT, kita pakai Tezos sebagai chain-nya. Tapi yang kita pakai kata-katanya patch. So claim the patch. Jadi kita nggak pakai minting gitu ya. Kalau orang NFT kan pasti minting. Kita nggak pakai claim the patch. Claim patch-nya juga simple karena mereka udah pasti punya apa sih yang mereka punya, satu nomor telepon, dua mereka punya email. Ya udah mereka bisa pakai email untuk claim mereka punya patch. Jadi masuk ke dalam sebuah website, klik claim, langsung ditabrak sama sign in notification, mereka masukin Google email mereka. Habis itu udah mereka bisa claim dalam waktu kurang dari 2 menit. Jadi mereka tidak perlu merasa ada proses blockchain yang mungkin agak complicated terjadi di belakangnya, itu kita sembunyikan semua. Dan mereka kayak dapat patch, nah nanti patch itu mereka pakai bawa ke Discord. Pas di Discord mereka tinggal suruh verify aja, ini benar nggak patch yang ini, misalnya nomor 123 adalah kepemilikan dari Mas Hanson @gmail.com. Tinggal di match, udah berarti dia udah eligible untuk bisa dapetin activity. Ya udah activity-nya kita bikin hari-hari yang simpel-simpel aja. Kadang lomba karaoke, kadang tebak-tebakan, kadang-kadang mereka bikin diskusi sendiri. Jadi we make it as natural as possible yang kayak mereka biasa lakukan. Sekarang mereka lagi suka K-pop misalnya, mereka lagi suka main Mobile Legend misalnya, itu yang kita provide. Tapi teknologi itu benar-benar kita taruh di belakang banget supaya orang nggak ribet. Jadi menurutku secara prinsip itu sih, dan aku lihat di luar sana itu yang works seperti itu, yang tidak terlalu menggunakan jargon,
dan benar-benar fokus kepada user journey dan value. Nah, value-nya apa ya? Kalau dari kita udah jelas, begitu mereka bawa patch-nya, mereka bawa ke event, ya mereka tinggal masuk karena udah punya patch-nya gitu. Jadi, oh ternyata ini ada gunanya buat gua, karena ada gunanya buat gua, jadi dia ngerasa ini penting, karena dia ngerasa ini penting, mereka mau engage. Jadi, um, aku rasa itu yang paling utama sih untuk dibentuk ya. Mungkin senada sama Bobo, Box aku setuju banget. Jadi catering market yang, terutama market yang masih awam ini memang harus benar-benar sesuai banget sama cara berpikir mereka dan apa benefitnya terhadap brandnya, itu juga harus connect gitu. Jadi all the technologies itu semua bisa dipikirin, itu bisa bisa kita taruh di paling belakang, in the background aja. Oke, thank you Mas. Mungkin mau melanjutkan pertanyaan juga, tapi sepertinya rada teknis ya. Berarti yang orang-orang yang punya NFT tadi itu mereka ibaratnya ngemin NFT dan kita nggak butuh credential mereka seperti misalnya email gitu. Kira-kira itu perlu nggak? Ya, yang dibutuhkan cuma email sebenarnya. Email Oh, itu email aja. adalah tempat dia untuk akses loginnya. Karena kita pakai non custodial wallet, jadi wallet itu sebenarnya ada di luar. Cuman um, wallet yang kita create itu udah multi chain. Jadi satu kali sign in ke Gaspack itu udah langsung punya wallet dalam bentuk Tezos sama wallet dalam bentuk EVM atau Ethereum. Jadi mau ada nanti ada NFT berbentuk Ethereum atau Polygon atau apapun under Ethereum layer tuh, dan termasuk Tezos sudah bisa. Cuman butuh email. Kalau mereka nggak mau pakai email, mereka bisa pakai nomor telepon. Kuncinya cuman buat mereka verifikasi confirm. Bener nggak ini punya lo, mereka tinggal confirm menggunakan emailnya atau nomor teleponnya. Gitu. Oh, oke. Siap. Oke, thank Jadi you nggak perlu Mas. nginget apa wallet yang panjang banget itu. Oh X sudah berapa itu, mereka nggak perlu. Mereka cuma pakai emailnya aja gitu. Iya. Soalnya saya agak kebayang misalnya kalau kita, karena setahu saya ada beberapa yang dia nggak perlu email, nggak perlu nomor telepon, lo hanya butuh wallet dan lo udah bisa bisa minting NFT-nya. Cuman yang jadi isu ke depannya bagaimana kita misalnya dari perspektif perusahaan melakukan remarketingnya karena kita hanya punya wallet mereka, sementara kita mau mengirimkan komunikasinya melalui apa, jadinya PR juga gitu. Betul. Unless nanti wallet sudah bisa menjadi social account ya, udah bisa, misalnya udah ada platform kayak Facebook yang menggunakan wallet, jadi kita bisa connect. Kalau disebutkan sekarang mungkin ada tapi belum belum masif ya. Jadi email dan nomor telepon masih cukup berguna buat melakukan recontacting tadi atau remarketing tadi. Oke, iya. Kalau dari Mas Koi sendiri gimana tuh? Tadi sempat disinggung juga bahwa sedang mempersiapkan juga secara teknis dan operasionalnya. Oke, Boleh dijelaskan juga? menarik sih. Untuk case yang barusan, kalau nggak salah pernah diterapin untuk line art gitu ya, lupa nama event art Jakarta atau di mana ya waktu itu ya. Art Jakarta Ya, Gardens, case betul ya, betul Mas. ya Yes. betul. Waktu itu coba klaim juga dan memang secara experience itu super simple ya. Jadi uh, nggak ada tuh ribet-ribetnya. Nah, mungkin memang case seperti ini yang pada akhirnya kalau kita mau ngomongin native adoption, yang justru dibutuhkan nih gitu. Teknologi yang memang nggak bikin pusing, nggak bikin ribet, tapi orang tuh bisa gitu enjoy utilize teknologi tersebut. Nah, kalau dari sisi kita sendiri sebenarnya yang paling challenging pasti technical operational ya. Apalagi kalau ngomongin web company yang secara garis besar kita bisa bilang hospitality ya, tech hospitality base ya. Jadi uh, kita ada teknologinya dari mulai Box app, property management system, uh, reservation dan segala macam ya. Maksudnya di belakang itu cukup heavy nih secara tech development. Ketika kita coba bawa nih narasi soal Web3 atau narasi soal blockchain, yang paling jadi challenge itu adalah pasti balik lagi impact apa sih yang mau dibangun. Karena kalau kita ngomongin Web2 company, balik lagi kan bisnis needs-nya gimana. Terus apakah ini align dengan company's goals dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan gitu kan. Jadi balik lagi yang jadi challenge itu adalah mindset-nya itu sendiri nih, vision yang baru bertemu dengan current vision itu tuh gimana nih untuk bisa di blend in. Karena kalau ngomongin dari sisi opportunity-nya, mungkin yang paling banyak orang bisa dapetin gitu, atau terutama dari teknologi di dalam yang bisa dapetin itu adalah dari sisi
output utamanya aja gitu kan. Ketika kita breakdown ke dalam hal-hal yang sifatnya teknikal, itu baru muncul tuh banyak problem. Ini gimana nih nanti data migration, ini gimana sih nanti kita nggak migrate data ya? Semua soal teknikal tuh di situ udah pasti jadi otomatis langsung jadi blockers gitu. Yang paling pertama harus bisa dilurusin itu adalah mindsetnya dulu nih gitu. Kenapa sih kita harus explore blockchain itu sendiri gitu untuk di uh, marketing approach kita atau mungkin dari sisi uh, sistem yang kita gunakan and so on. Nah itu yang paling pertama. Jadi technicality itu super sensitif kalau di sisi perspektif tech-nya ya. Apalagi dari Web 2 ke Web 3 gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita udah utilize Web 2 sangat heavy, tiba-tiba kita besok udah harus migrate ke blockchain atau ke Web 3. Nah itu udah hal yang beda. Nah technicality yang kedua itu adalah pasti soal data information. Informasi apa sih yang mau kita share di dalamnya? Karena kan ngomongin Web3, kita ngomongin desentralisasi gitu. Kita ngomongin transparansi gitu kan. Apa sih data yang pada akhirnya kita mau share gitu keluar gitu. Terus apakah company itu siap gitu kan? Uh, karena nggak sesimpel itu. Ketika kita ngomongin sharing information yang pada akhirnya tuh kita buat lebih transparan. Apalagi ketika balik ke tahun lalu itu narasi soal data privacy itu cukup sensitif ya, dan banyak banget nih yang attack ke bagian situ gitu, dari mulai kasus hack dan segala macam. Itu yang jadi salah satu challenge terbesar nih ketika kita ngomongin technicality, karena itu nggak bisa dijawab dalam diskusi 1-2 hari beres gitu kan. Nah terus yang ketiga dari segi operasional, yes Web3 atau blockchain itu ngasih opportunity untuk kita bisa simplify banyak hal. Tapi ketika kita ngomongin perspektif simplify, otomatis di belakang tuh ada proses yang rumitnya juga gitu. Operasional di sini tuh gimana sih? Misalkan kalau kita ngomongin tiering system, misalkan tiering system yang kita punya, oke, orang dengan tier tertentu bisa dapat extra reward atau benefit, misalkan dapat special greetings, misalkan dapat special amenities dan segala macam. Gimana cara kita tahu orang A yang datang itu eligible untuk mendapatkan? Itu di belakang aja udah pasti teknis gitu kan. Uh, dari segi operasional, orang yang operate, host yang jalanin di lapang, ketika ngelihat harus udah bisa ngebedain. Nah, dari situ pasti akan ada bertambah proses proses tambahan dari sisi operational things-nya ya gitu. Itu baru dari perspektif tim branch gitu. Gimana nanti dari perspektif tim marketing yang running campaign-nya dan lain sebagainya. Nah, jadi operational things itu step berikutnya setelah teknologi dibuat nih gitu, yang pasti bakal jadi challenge gitu kan. Otomatis yang bisa kita solusikan kalau misalkan untuk bisa mempersempit gitu solusi apa yang bisa di-provide, kita pasti bakal ngejar dari sisi apa aja sih kira-kira output yang diharapkan, tapi secara impact bisa high impact nih gitu. Jadi kita nggak perlu provide semua function atau semua program di depan nih. Jadi bisa dulu kita start dari yang top priority-nya dulu gitu, tapi masih possible untuk dilakukan. Nah, itu kenapa pada akhirnya kita coba berangkat dari case yang mungkin secara effort masih masuk kategori low, tapi secara impact potensial high impact gitu. Jadi kita start dari community-nya dulu nih gitu. Jadi nggak langsung bridge ke yang lebih kompleks gitu. Karena pada akhirnya kita bakal butuh tim yang mungkin kalau tadi kita nggak membahasakan secara langsung NFT-nya, tapi pada akhirnya kalau kita ngomongin dari tim yang apa ya sifatnya foundational gitu, pada akhirnya mereka harus ngerti juga nih secara teknologi sebenarnya kita tuh lagi nge-running apa gitu. Karena kalau misalkan yang runningnya sendiri gitu, yang paham itu 1-2 orang, pada akhirnya itu bakal challenging juga gitu. Gitu sih. Jadi ya mindset, terus juga dari segi teknologi itu sendiri, terus yang ketiga pasti dari segi operasional, gimana sih kita harus mereframe atau recreate new version of SOP yang sifatnya udah diinputkan dengan blockchain teknologi itu sendiri gitu. Oke, mantap jawabannya. Tapi mostly mungkin yang saya tangkap itu banyak berhubungan dengan internalnya terlebih dahulu ya, kayak bagaimana operasional dan teknisnya. Mungkin bisa kita bahas juga di bagian eksternalnya nih. Kira-kira di dalam konteks blockchain powered marketing sendiri, kira-kira tadi sempat disinggung juga data privacy terkait mungkin
perlindungan konsumen begitu. Kira-kira blockchain ini sendiri ada tantangannya nggak sih dalam konteks blockchain powered marketing ini, ada tantangannya nggak di Indonesia sendiri atau yang pernah dialamin terkait dengan regulasi, data privacy dan juga perlindungan konsumen gitu. Mungkin dari Mas Nofrizal. Ya, itu salah satu faktor yang sangat penting untuk selain kita sebagai provider atau company memiliki security layer yang benar, best practice, tapi juga sebenarnya edukasi ya. Karena sekarang yang aku lihat itu, karena ini dunia yang masih sangat baru ya, yang namanya, balik lagi, yang namanya scam tuh ada di semua hal gitu ya. Mau sampai SMS aja, sampai sekarang SMS scam masih ada, bener nggak sih? Walaupun kita udah bisa bedain yang mana SMS scam, yang mana yang SMS beneran. WhatsApp juga masih ada, Facebook banyak, Twitter ada, Instagram. Semua platform yang kita pegang itu pasti ada scam. Apalagi platform baru kayak NFT atau misalnya kita masuk Discord, itu scamnya banyak banget. Jadi sebenarnya nomor satu menurutku yang penting itu edukasi dulu, instead of like bikin layer of security yang berlipat-lipat, karena pun layer seperti mempermudah. Jadi sebenarnya sekarang kalau menurutku memang harus dipermudah dulu, mereka bisa masuk, mereka bisa engage, mereka bisa claim, mereka bisa do something about it, tapi edukasinya yang kencang. Edukasinya apa ya? Bahwa uh, pertama wallet privacy, yang kedua tentang kalau kita ngomong seed phrase, yang ketiga tentang kalau lo nyimpen password segala macam di mana, terus jangan asal jawab orang di Discord. Itu kan hal-hal yang kayaknya simple tapi masih banyak banget yang ketipu sampai hari ini, simply karena mereka mungkin lupa atau apa. Jadi menurutku fokusnya faktor itu dulu. Terus yang kedua bahwa pentingnya di setiap penyedia layanan itu mereka harus menyiapkan yang namanya konsen. Kadang-kadang orang menggampangkan kan tentang konsen, bahwa apakah data ini mereka akan ambil, jika iya buat apa, dan penggunaannya bertanggung jawab apa enggak. Jadi ini nggak boleh bandel juga nih yang punya, misalnya di Gaspek ya, kita udah bilang terus terang kalau akan ada email yang kita ambil dari kalian, dan email ini nanti bisa kita gunakan untuk misalnya kita ada effort marketing dari si brand tersebut. Tapi itu juga by consent. Kalau dia nggak mau ya, dia bisa nggak dapat gitu ya. So itu menurutku penting consent itu. Jadi dengan consent itu memang dia sudah setuju bahwa akan dilakukan ini, dan penggunaannya nggak boleh lebih dari itu gitu ya. Kalau cuma buat marketing email ya sudah, that's it. Nggak boleh tiba-tiba kita jualan pinjol gitu kan. Jadi memang harus disiplin juga dari sisi penyediaannya juga untuk menyediakan konten dan menggunakan data itu sebaik-baiknya. Dan menurutku yang penting juga izin sih. Konsen itu kan izin, tapi juga kadang-kadang kalau dalam konteks marketing itu kadang-kadang orang lupa boundaries di mana sebenarnya platform itu memiliki privacy sendiri. Misalnya WhatsApp, saya punya nomor WhatsApp-nya Mas Hansen, bukan berarti saya bisa serta-merta nawarin barang dagangan ke Mas Hansen gitu kan. Jadi kan harus ada etika juga ujung-ujungnya di situ, bahwa ini pantas nggak ya untuk melakukan ini, apakah ini terlalu intrusif atau tidak. Jadi memang untuk meminta izin itu lebih baik gitu ya. Jadi untungnya kita kalau ada di Discord, Discord itu sudah jauh lebih fluid gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pengumuman di situ, tiba-tiba ada giveaway, tiba-tiba ada apa ya, misalnya benefit-benefit baru, ya itu kita udah bisa taruh di announcement. Tapi kita nggak akan tuh DM orang even di Discord ya, yang mungkin jauh lebih apa casual misalnya daripada WhatsApp gitu ya. Itu pun kita nggak nembak di DM. Jadi kita udah pakai ruang-ruang tertentu yang memang orang kalau datang ke situ udah tahu di situ misalnya bakal ada promo, di situ misalnya bakal ada pengumuman atau apa gitu. Jadi menurutku etika dalam melakukan izin itu juga penting. Jadi nomor satu tadi edukasi, nomor dua kayaknya konsen, yang ketiga tentang etika itu sendiri. Jadi sementara itu dulu Pak menurutku. At some point kalau ini marketnya udah gede banget, then we can talk about like gimana create security layer yang lebih baik lagi di area blockchain ini sendiri. Oke, thank you Mas. Tadi ada 3 poin sudah sangat jelas sepertinya dari Mas Nofriza. Kalau dari Mas Kois nih, dari industri, kita sebutnya industri perhotelan mungkin ya, bagaimana pandangannya? Oke. Secara garis besar sih kurang lebih sama ya kalau kita ngomongin data privacy ya. Uh,
Dan di satu sisi kan memang ngomongin privacy itu makin sini makin sensitif karena ya secara teknologi improvement pun juga makin cepat ya gitu. Jadi siapa sih yang nggak ngeri gitu kita ngomongin keyword A di sosial media kita udah muncul gitu iklannya gitu kan. Nah, itu juga jadi salah satu case gitu. Nah, kalau ngomongin challenge dari sisi industri perhotelan pun juga sama. Data privacy itu juga super super sensitif. Yang kita tahu salah satu proses check-in di Web2 gitu kalau kita masuk hotel itu kan udah pasti scan KTP ya. Scan KTP terus dari situ juga ada penandatanganan surat dan segala macam gitu biasanya setiap hotel punya regulasi yang berbeda-beda. Nah, dengan ada case scan KTP aja kita udah uh, khawatir kan sebenarnya ini aman nggak sih kita scan dan segala macam. Meskipun memang aturan dari dulu memang seperti itu. Uh, nah, ketika ngomongin dari sisi Web3 sebenarnya solusi uh, check-in ini tuh bisa juga tuh disolusikan lewat case NFT ya sebenarnya. Cuma balik lagi uh, regulasi di negara ini gimana gitu. Karena kan pada akhirnya hospitality business juga secara aturan atau secara regulasi akan mengikuti aturan yang ada di setiap negaranya gitu. Berarti kalau di Indonesia ya kita juga masih mengacu dengan aturan-aturan yang dipunya sama pemerintah gitu. Jadi otomatis data exploration barusan itu jadi salah satu blocker atau challenges juga nih ketika kita mau coba apa ya explore misalkan dengan satu solusi yang baru. Sebagai contoh misalkan case barusan itu untuk hospitality check-in itu udah pasti kan offline di scan lewat printer gitu. Kita pernah dan kita udah coba juga nih verifikasi lewat digital app. Tahu nggak apa yang terjadi di situ? Itu majority of user itu komplain. Itu komplain kenapa? Karena ini kok jadi harus verifikasi dulu di app-nya ya, jadi kayak pinjol. Bayangkan, itu satu proses yang berubah yang di mana sebenarnya kalau kita ngomongin dari perspektif hassle free itu jadi super hassle dong gitu, hassle free banget gitu karena uh, orang nggak perlu datang terus ngelakuin scan manual gitu. Tapi kita udah kasih solusi nih untuk bisa apa namanya, misalkan KTP scan lewat platform secara langsung gitu. Tapi di situ orang belum terbiasa. Kenapa? Karena banyak case-case di luar sana, bahkan di Cashback itu sendiri gitu dengan banyak penjual app dan segala macam yang uh, data tuh banyak disalahgunakan gitu. Yang akhirnya itu ngerembet. Nah, pun juga sama ketika kita di sini coba tawarin solusi misalkan apa namanya proses check-in di adjust tuh jadi lebih lebih heavy di sisi teknologinya itu jadi question mark juga nih buat orang-orang apalagi kalau misalnya kita tarik ke belakang uh, yang data KTP bocor itu juga kan ada kan ya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu sih jadi uh, kalau dari case NFT bisa jadi salah satu solusi juga. Terus yang pernah kita coba ekspor secara bisnis model itu juga yang jadi challenge adalah regulasi misalkan dari bisnis model hospitality yang kita punya. Terus di sini kita coba tawarkanlah ke market yang sifatnya lebih luas atau lebih wide gitu. Siapapun, let's say bisa invest siap lokasi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ketika di situ bisnisnya jalan, di situ ada cash flow gitu, ada revenue gitu dalamnya dan di sini kita salah satu modelnya adalah sharing profit misalkan ke holders dan segala macam. Balik lagi, mungkin kalau di jalannya underground bisa tuh, tapi kalau misalkan di sini jalannya kita announce uh, apa press release, publikasi segala macam, itu bisa jadi temuan itu regulasinya gimana tuh ketika suatu misalkan NFT dijadikan salah satu sumber penghasilan. Nah, itu tuh pencatatannya gimana gitu. Kan balik lagi tuh di situ jadi another issue lagi. Jadi karena apa? Karena aturannya juga masih butuh dikukuhin dulu nih gitu. Nah, uh, itu juga sama itu kaitannya juga soal regulasi. Jadi sebenarnya ketika mau ngomongin adopsi ini tuh nggak bisa cuma start apa ya dimulai dari kita pelaku-pelaku bisnisnya aja, tapi juga harus bisa di support dari orang-orang yang bisa meregulasikan gitu atau institusi yang bisa meregulasikan hal-hal yang uh, mungkin berangkatnya bisa dari
perspektif Web2 bisnisnya dulu nih, apa aja sih yang kira-kira pada akhirnya bisa di blockchain-kan dan pada akhirnya bisa disupport dari sisi regulasi, misalkan dari sisi bisnis model ya, misalkan dari perspektif finansialnya, misalkan dari perspektif legalnya, data dan segala macam. Gitu sih. Jadi kalau secara garis besar memang limitasi terkait dengan GDPR ini tuh masih cukup challenging ya gitu. Makanya kenapa secara adopsi mungkin kita bisa ekspor ke hal-hal yang mungkin paling low risk dulu nih gitu. Tapi paling minimal di sini kita bisa mulai untuk start edukasi gitu. Oke, thank you Mas Kois. Berarti mungkin mostly fokusnya ke behavior dulu kali ya. Oke, ini kita diskusinya udah nggak kerasa udah lewat. Ternyata kita udah masuk di Q&A nih dan juga udah banyak teman-teman yang bertanya. Mungkin saya mau bacain pertanyaan yang pertama nih ada behavior market di Web3 dan Web2 sangat berbeda. Sebagai seseorang yang ingin meng-leverage Web3 as a tech, apakah perlu menyesuaikan approach ke teman-teman Web2 atau seperti sedia kala saja? Oh, ini mungkin tadi pembahasan kita sebenarnya mostly tentang ini ya. Tapi mungkin kalau mau dijawab secara singkat kembali, kira-kira kita as a tech untuk approach menggunakan Web3, apakah ke apakah mengikuti Web2 atau Web3 lebih baik approach-nya gitu ya pertanyaannya ya. Ya, mungkin Mas Kois mau menjawab secara singkat saja. Sepertinya tadi pembahasan kita tadi sepertinya ini sih jawabannya. Oke, behavior market di Web3 dan Web2 berbeda ya. Uh, Oke, jadi mungkin kalau secara basic konsep marketing itu akan selalu seperti itu ya. Mungkin itu dulu nih yang kita pegang. Mau dari segi teoritikal atau praktikal, itu akan selalu ya marketing is being marketing aja gitu ya. Yang beda itu pasti selalu dari perspektif komunikasinya ini tuh gimana nih ke market. Terus market yang mana sih yang mau kita approach gitu kan. Gimana sih kita bisa mensimplify kompleksitas yang kita punya nih dari sisi produknya itu tuh jadi mudah dipahamin dari perspektif customer-nya. Nah, kalau pertanyaan apakah behavior dari sisi Web3 dan Web2 ini sangat berbeda, udah pasti beda untuk sekarang. Karena kalau misalkan kita lihat market di sini tuh kita tuh kesannya jadi kayak di kotak-kotakin ya. Kayak jadi ada blok-bloknya masing-masing nih gitu. Dimana kalau kita ngomongin marketing in Web2 tuh apa sih sebenarnya? Marketing in Web2 itu kan pada akhirnya gimana caranya kita leverage produk yang kita punya untuk pada akhirnya orang mau beli gitu kan. Kita bakal avoid hal-hal yang sifatnya teknikal. Kalau di Web2 ya, kita tuh pasti bakal fokus ke narasi. Apa sih yang orang bisa rasakan ketika menggunakan produk A? Apa sih yang orang bisa dapetin ketika membeli produk A, produk B gitu. Real benefit. Terus juga sesuatu yang orang bisa langsung rasain gitu dari sisi emosionalnya ada, dari sisi fungsionalitasnya ada. Itu Web2. Ketika kita ngomongin Web3 sekarang, dari yang saya coba observe gitu ya selama tahun ke belakang, setahun 2 tahun ke belakang dari mulai bulan kemarin, itu mostly fokus ke tech ini tuh bisa jadi sesuatu nih nanti ke depannya gitu. Ini tuh bisa jadi bla 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 bla. Nah, ketika yang terjun pada saat itu tuh otomatis akan jauh mempelajari Web3 itu tuh apa gitu. Jadi di fase awalnya tuh mereka bakal ngedalamin soal Web3 itu tuh apa gitu. Jadi nggak fokus ke apa sih yang sebenarnya di offer right away, gue bisa langsung dapetin benefitnya right away gitu. Jadi kebanyakan tentang visionnya dulu nih gitu di fase awal. Nah, ketika ngomongin Web3 ke depannya, kalau misalkan teknologinya nanti udah lebih jelas lagi nih, karena kan sekarang masih early banget gitu kan, uh, yang bisa secara langsung orang dapetin, itu harusnya bisa lebih ke hal-hal yang sifatnya tuh mempermudah yang nggak bisa kita dapetin di approach-nya Web2. Contoh, mungkin kalau sekarang kita melakukan analisa dari sisi insight digital marketing, insight social media influencers, itu butuh tools, ya kan, untuk bisa generate insight. Kita tuh perform atau enggak sih social media channel kita. Kita tuh butuh influencers yang kayak gimana, itu udah pasti butuh third party tools gitu. Nah, uh, dan tools itu tuh centralized gitu kan. Misalkan kita kalau ngomongin digital marketing attribution, kita pakai Flyer.
di mana SLR itu bakal pecah nih. Jadi attribution yang tepat tuh dari mana, last touch sama first touch-nya tuh dari mana. Nah, ketika itu bisa di apa ya di Web3 kan, otomatis itu bakal jadi sesuatu yang berbeda lagi nih dengan apa namanya tools yang berbeda lagi. Contoh mungkin yang paling susah untuk kita justifikasi lainnya adalah social media influencers gitu. Gimana caranya kita tahu sosial media A atau sosial media B itu adalah influencer A atau influencer B itu adalah influencers yang paling cocok, paling tepat dan paling sesuai dengan ekspektasi atau campaign goals-nya kita gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Ketika kita milih seseorang itu kan data-data insight itu tuh sebenarnya jadi additional insight aja gitu. Pada akhirnya kita gambling gitu. Ya udah kita bayar 100 juta misalnya untuk influencers A. Sekarang pertanyaannya, kenapa influencer tersebut dihargain 100 juta? Validasinya apa? Justifikasinya apa? Gimana sih cara kita bisa tahu kalau emang rate dia itu memang benar segitu? Intinya di dalam angka tersebut tuh ada subjektivitas gitu kan. Nah, ketika kita misalkan berangkat dari prinsipnya blockchain, misalkan dari sisi perspektif influencer tadi, bisa misalkan disentralisasikan, di mana semua orang tuh punya kesempatan yang sama dan segala macam, itu mungkin jadi approach yang baru lagi nih dari marketing teknik dengan Web3 gitu. Nah, itu salah satu apa ya perbedaan yang mungkin signifikan dari perspektif teknologinya dulu nih, bukan dari segi strategi approach-nya. Kalau ngomongin dari segi strategi approach marketing di Web3 itu masih terlalu heavy ke uh, selling vision ya, selling vision, terus selling values yang mungkin yang paham ya balik lagi tadi di awal orang-orang yang mungkin udah explore Web3-nya gitu. Ya mungkin kalau tadi bahasa Mas Rizal, ya orang-orang yang paham dengan bahasa kita sendiri gitu kan, bahasa Web3 community-nya sendiri. Tapi ketika itu di intro ke Web3 audience, mereka bakal overwhelmed dan oke, gue nggak dulu deh gitu. Jadi itu yang ngebedain sih untuk Web3 dan Web2 secara approach. Karena kalau dari segi marketing approach-nya akan selalu seperti itu. Gitu. Mungkin dari Mas Rizal ada insight lain. Iya, thank you Mas Kois. Mungkin dari Mas Rizal. Ya, overall sih agree ya. Dan ini memang memang kita tadi udah kita sempat bahas juga. Jadi memang tech itu digunakan bukan buat mempersulit kan, secara harfiah, justru untuk mempermudah. Jadi memang harus mempermudah journey-nya mereka dulu. Jadi memang itu harus dibikin dulu dan bahasanya harus dibikin semudah mungkin dengan benefit yang segamblang mungkin gitu ya. Faktor-faktor Web3-nya seperti nanti ada gacha misalnya, terus ada scarcity karena tokennya cuma terbatas, itu tetap bisa kita lakukan di Web2 walaupun mungkin dengan bahasa yang jauh lebih lagi jauh lebih familiar. Jadi menurutku itu, dan nggak ada yang tahu future-nya Web3 itu bakal gimana kecuali ada orang-orang yang mau buat gitu. Jadi future is made actually. Jadi emang harus dibuat aja, dan ini yang salah satu yang prinsip kita lakuin sama Ultra. Kita nggak punya benchmark, tapi ya kita lakuin aja. Yang penting ini bisa ngejawab pain point-nya ya teman-teman Gen Z yang di Web2 tadi gitu. Ternyata responnya oke, ya udah kita lanjutin. Kalau kemarin responnya ternyata nggak oke, ya mungkin kita ganti cara gitu. Jadi sebenarnya memang harus dicoba, dan dicoba menggunakan bahasa yang orang-orang Web2 memahami gitu. Oke, thank you jawabannya Mas Nofrizal. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Khususnya dalam ilmu marketing, adakah case atau learning menarik di mana Web3 bisa atau berhasil meningkatkan ilmu marketing ke level yang lebih tinggi dari Anonymous? Mungkin Mas Nofrizal boleh menjawab pertama. Ya, aku memahami ilmu marketing itu sesimpel pakai piramid um, customer funnel ya. Yang aku selalu jadikan pegangan gitu kalau kalau ngomong ilmu marketing. Jadi funnel, kalau ngomong funnel kayak corong gitu kan, paling atas kita ngomong awareness, habis awareness consideration, habis consideration conversion, conversion loyalty, loyalty advocacy, kan biasanya kayak gitu ya. Kalau kita mau memasarkan sebuah produk, kita bikin orang aware dulu, baru consider. Kalau orang udah consider, mereka beli, mereka suka, mereka loyal, mereka suka banget, mereka tawarin ke orang-orang. Nah, di Web3 itu aku sekarang melihatnya sangat kuat di dua funnel terbawah.
yaitu loyalty sama advocacy. Itu yang kita lihat um, ternyata cukup membuka pikiran saya sebagai orang yang udah lama banget di agency gitu ya, bahwa ternyata Web3 ini punya sebuah feature yang mana bisa empower yang namanya customer loyalty. Dan customer loyalty-nya dengan cara apa? Dengan cara kita bisa tahu, kita bisa directly engage sama, misalnya saya jualan kopi, orang yang jualan kopi ini beli berapa kali, nongkrongnya di mana, belinya apa, dan sukanya apa. Dan itu saya bisa connect sama dia directly. Sekarang platformnya, misalnya kalau anak-anak Gen Z pakai Discord, mungkin yang non Gen Z bisa pakai Telegram atau WhatsApp, tapi itu semua menggunakan teknologi blockchain yang on top of it kita pakai NFT gitu ya. Jadi menurutku part itu yang cukup bisa menjadi the next, saya nggak bilang tren ya, tapi mungkin the next advanced solution buat CRM, ya, customer relationship management gitu ya. Bahkan kita di kantor tuh kata-kata CRM tuh udah kita rubah menjadi, instead of customer relationship management, jadi community relationship management. Karena buat kita sekarang setiap produk atau setiap brand itu harus membangun komunitas. Mau jualan apapun deh gitu, you name it. Boba Box juga especially, terus kayak jualan apapun, mulai dari barang retail, mau barang luxury, barang mass gitu ya, itu semua membentuk community, dan community itu punya common interest, punya common goals. Nah, si Web3 ini tuh bisa empowering community engagement tadi gitu, melalui tadi seperti yang misalnya kalau kita lagi bangun case-nya seperti yang kita lakukan sama Ultra, sama kita lagi ngobrol sama brand-brand lain sekarang. Jadi sebenarnya itu yang lagi kita coba dalamin banget, gimana caranya yang namanya CRM tadi, community relationship management itu bisa di empower menggunakan blockchain yang tadinya nggak ada caranya gitu, nggak ada toolsnya gitu ya. Kalau dulu kan CRM itu menggunakan email aja udah gitu ya. Lo beli barang gua, ada 1.000 orang gua email, ini kita punya promo bla bla bla, open rate misalnya 9%, 10%, berarti sekitar 100 orang yang buka, itu kita bisa upsell lagi. That's it gitu ya. Nah sekarang kita coba ubah approach-nya. Lo beli barang gua, lo suka, lo punya membernya, nanti gua kasih lo macam-macam karena gua punya wallet lo, terus nanti lo engage lagi apa enggak, terus kita bisa maintain dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi aku rasa itu bisa jadi game changer ya, tapi balik lagi nggak tahu kalau belum benar-benar kita coba, dan case-nya harus banyak gitu. Case-nya nggak bisa cuma satu brand doang, itu mungkin harus ada beberapa puluh case baru itu nanti bisa jadi sesuatu yang game changing. Oke, thank you Mas Nofrizal. Dari Mas Kois, boleh? Oke, case yang menarik sebenarnya secara garis besar kalau kita ngedalamin use case marketing melalui web itu, ya start dari sekarang pun juga itu udah secara nggak langsung ngasih banget insight baru ya, learning baru, karena ya benar tadi yang sempat di-mention Mas Rizal juga, belum ada nih toolsnya gitu. Otomatis ketika kita ngelakuin semua activity yang mungkin kita udah mastering nih di web2, terus kita imagine case yang di web2 ini kita coba di-create nih web recursion-nya gitu, yang kita coba solve pain point atau hal-hal yang mungkin sulit banget untuk disolusikan gitu di web2. Contoh mungkin kalau ngomongin misalkan tadi case CRM, pasti kalau ngomong case CRM personalization itu erat kaitannya soal customer data gitu kan. Itu erat kaitannya dengan data di belakang kita tuh yang dikolek tuh apa. Kaitannya lagi dengan CDP gitu, kaitannya lagi dengan CDP yang kita bakal ekspor gitu. Nah, dari case web2 yang mungkin secara teknikal aja udah rumit nih ketika ngomongin di sisi case barusan gitu. Nah, imagine kalau misalkan di sini decentralized, di situ kan secara nggak langsung kita udah menanamkan satu analogi baru atau logik baru yang ini mungkin bisa terjawab nih di Web3 gitu. Complexity yang mungkin sebelumnya ada di Web2 bisa jadi ada solusi nih di Web3. Nah, itu secara nggak langsung aja udah
ngasih learning baru atau perspektif baru soal uh, critical thinking kita terhadap marketing data gitu kan. Itu baru dari sisi perspektif marketing datanya. Kalau ngomongin dari case-case yang bisa kita lihat pun secara paling mudah gitu, cara-cara Web3 sekarang memasarkan project itu kan macam-macam ya, tapi nggak jauh-jauh dari uh, reward gitu kan, nggak jauh-jauh dari reward, nggak jauh lagi dari sisi uh, apa namanya cara mereka bisa pulling investor gitu di dalamnya gitu kan. Nah, gimana cara mereka nge-create FOMO dan segala macam, itu juga sebenarnya salah satu perspektif lain yang kita nggak bisa gitu aja nerapin case yang sama nih di Web2 gitu. Oke, misalnya ada apa namanya case giveaway dan segala macam diterapin di Web2, belum tentu itu works gitu. Kenapa? Karena ada perspektif di Web3 ini tuh masih selling vision nih gitu. Jadi kita masih ngomongin sesuatu yang upcoming gitu, sesuatu yang future realisasinya gitu. Sehingga ya seperti itu mungkin super relevan tuh untuk Web3 dan mungkin Web2 audience yang tertarik terhadap Web3. Faktor tertariknya apa? Reward yang bisa mereka dapetin, gain yang mereka bisa dapetin dari situ. Itu dua hal yang saya rasa masih jadi perbedaan yang signifikan. Kalau misalkan dari sisi learning lainnya, uh, kita mungkin bisa berangkat dari case loyalty atau tiering program juga ya, yang mungkin um, kalau sekarang loyalty atau tiering program itu tuh kan centralized ke masing-masing platform, udah pasti gitu kan, poin dan segala macam. Nah, imagine kalau misalkan di sini kita bisa punya perspektif lain lewat Web3 gitu, di mana terusnya bisa di apa ya, dijalanin langsung di sana gitu. Dan detail-detail lainnya. Jadi sebenarnya masih banyak banget sih kalau misalkan case atau learningnya bisa start dari manapun, udah pasti bakal banyak dapetin hal baru sih kalau soal perspektif marketing ya. Gitu. Cuma yang mungkin suggestion-nya didalamin lagi dari workflow use case yang kita udah sering temuin yang kira-kira bisa diwujudkan itu seperti apa. Oke, thank you. Begitu tadi teman-teman, mungkin dari Mas ingin merangkum dari Mas Rizal tadi mungkin terkait lebih ke audiensnya terlebih dahulu. Kalau dari Mas Hois lebih ke bagaimana ada after sales atau reward dari yang akan didapatkan oleh customer gitu. Ngomongin audiens juga nih, tadi sempat disinggung audiens. Ada juga pertanyaan nih, kalau melihat kondisi Web3 yang sangat kental dengan komunitas, adakah treatment berbeda yang perlu dilakukan dalam pendekatan community marketing Web3? Oke, boleh dijawab duluan oleh Mas Kois. Oke, golongan seperti apa yang menjadi target utama dari Web3? Sebenarnya kalau kita secara apa ya, goals-nya Web3 ini tuh jadi the next apa ya, uh, gitu ya, ya bisa dibilang ya harusnya bisa comply di, nggak mungkin nggak secara uh, garis besar langsung ke semua ya, tapi mungkin bisa start dari millennials, Gen Z dan generasi-generasi yang baru-baru nantinya gitu. Mungkin buat boomers ini akan cukup challenging karena balik lagi kalau misalkan approach kita itu sekarang masih cukup teknikal, itu bakal jadi salah satu main blocker dari boomers gitu ya, dan elder generation lainnya. Nah, tapi kalau kita ngomongin Web3 sebagai next feature tech, ya tadi jawabannya mungkin golongan yang secara kategori market ya ada di millennials dan younger gitu. Uh, dan tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Approach community-nya ya? Secara community, apakah ada treatment berbeda kalau dalam Web3 approach ke community-nya? Dimana tadi sempat disinggung oleh Mas Rizal, kita itu fokusnya banyaknya ke audience gitu. Seperti kita tahu juga di Web3 sendiri komunitasnya sangat kuat. Nah, mungkin ada yang bertanya kira-kira ada pendekatan khusus nggak ya yang dilakukan untuk marketing ke community Web3 Oke, gitu. Uh, balik lagi kalau kita narik market dari Web2 ke Web3, yang pasti pendekatan khusus itu selalu ada di nomor satu tuh ya edukasi ya. Uh, edukasi dulu sih. Gimana caranya? Kita nggak bisa ngomongin massive adoption kalau misalkan kita nggak tahu cara edukasi yang tepat gitu. Uh,
balik lagi orang-orang yang pakai suatu tools gitu sekarang itu nggak akan bisa terbiasa kalau misalkan nggak ada proses edukasi yang tepat juga. Proses edukasi di sini tuh bukan cuma soal kita komunikasi terus-menerus ya, atau kita ngasih edukasi lewat seminar kelas, enggak. Tapi solusi yang di-create gitu, platform yang dibuat pun itu harus bisa gimana caranya itu seamless gitu. Jadi orang nggak perlu effort nih untuk bisa memahami itu juga part dari edukasi itu sendiri gitu. Jadi ya paling pertama pasti ada di sisi edukasinya dulu ya. Gimana caranya web to audience yang banyak ini tuh bisa paham, tapi mungkin nggak spesifik paham soal complexity di belakangnya, tapi dari apa yang di-offer dari platform tersebut. Karena kan bisa macam-macam pada akhirnya bentuknya gitu. Oke, thank you Mas Kois. Kalau dari pandangan Mas Nofrizal nih, masuk ke dua pertanyaan aja berarti ya. Yang pertama, bagaimana sih pendekatan eh, community di Web3? Terus yang kedua gitu, dari segi bisnis market, golongan seperti apa yang menjadi target utama dari Web3? Boleh dijawab, Mas. Iya, ini mungkin maksudnya kalau di Web3 kan community banget. Kalau di Web tuh kayak gimana, mungkin kayak gitu ya. Jadi sebenarnya menurutku sama sih. Dan itu pelajaran utama yang aku dapat selama waktu itu banyak bersinggungan dengan Web3 projects, Web3 community ya. Jadi yang paling penting itu kan tahu dulu common goals-nya apa. Jadi cuma dua ini dilihat. Common interest sama common goals. Apa nih common interest-nya? Yang kedua common goals-nya apa? Nah, kalau itu udah ketemu, kita bisa bagi berdasarkan common interest itu kadang-kadang punya interest juga yang beda-beda. Misalnya anak-anak Gen Z yang kita kumpulin di Ultra itu common interest-nya mereka suka nongkrong, mereka suka main, mereka suka dapat sesuatu yang menarik dalam bentuk surprise gitu ya. Nah, itu yang kita pahami. Terus akhirnya tapi interest-nya bisa macam-macam. Ada yang suka gaming, ada yang suka K-pop, ada yang suka um, basket, ada yang suka komedi, wibu dan lain-lain. Gitu ya. Jadi interestnya bisa banyak, bisa lebih dari 5 gitu ya. Nah, yang kita pahami adalah penerapan itu ke dalam web to marketing itu ternyata bisa works gitu ya. Karena misalnya kita jualan apa nih? Kita jualan kopi gitu ya. Most likely interestnya bukan kopi aja, tapi bisa juga orang yang interestnya itu misalnya bekerja atau mencari partner, ada yang interestnya di situ mencari pacar, ada yang interestnya di situ untuk melakukan tugas kuliah, itu kan beda-beda semua. Walaupun konteksnya semuanya sama-sama nyari kopi gitu. Dan jadi penerapan community based marketing ke dalam web itu menurutku salah satu game changer yang bisa diterapkan oleh banyak brand gitu. Jadi sebenarnya itu yang menurutku paling paling penting untuk diterapkan karena untuk membangun komunitas itu nggak bisa brandnya yang nge-push aja kayak lu harus beli barang gua bagus banget diskon bla bla bla. Satu kali oke, dua kali udah mulai, tiga kali, empat kali orang udah bosen. Jadi kita harus nanya balik, lu maunya apa? Gue bisa support lo dan apa. Nah, itu pendekatan komunitas tuh harus seperti itu. Jadi brand itu facilitating community-nya. Dan itu sudah dilakukan sama Web3 projects yang gede-gede kayak misalnya Bored Ape, kayak misalnya Azuki. Yang kuat dari project-project itu adalah community-nya. Karena community-nya bisa bergerak sendiri dan community-nya bisa mempunyai semacam organic lively discussion sendiri tanpa perlu di-push lagi sama brand yang mereka udah ngomong aja sendiri gitu. Kenapa? Karena mereka udah punya common goals-nya udah jelas. Common interest-nya juga jelas. Nah, menerapkan itu ke dalam sebuah web to brand marketing itu yang menurutku jadi challenge gitu. Tapi menurutku bisa karena secara natural, secara harfiah apalagi orang Indonesia itu sangat suka berkelompok dan berkomunitas. Jadi tinggal menemukan platform yang tepat. Kalau sekarang balik lagi Gen Z, Discord tepat. Karena mereka udah terbiasa main game. Jadi mereka nggak terlalu pusing kalau disuruh main Discord. Apalagi yang hidupnya di kota besar. Mungkin kalau hidupnya non kota besar mungkin Discord mungkin belum tahu. Tapi di kota besar mostly mereka udah tahu. Nah, tapi kalau non Gen Z, mungkin Discord udah tepat. Berarti kita harus cariin sebuah formula apakah Telegram group, WhatsApp group, habis itu nanti elevate itu ke dalam offline-nya kayak gimana? Apakah
Kayak Utopia ini kan sering bikin meetup. Nah, misalnya apa? Ada meetup-meetup seperti itu setiap bulan sekali dengan konteks pembahasan tertentu yang belakangnya lagi-lagi di empowerment teknologi. Itu juga salah satu cara pendekatan komunitas. Jadi menurutku the trend will be community marketing nih nanti from here onwards gitu. Mungkin juga gara-gara Web3 sih. Jadi itu ya arahnya akan ke sana. Thank you, Mas. Berarti kemungkinan ke depannya semua pemasaran mungkin diawali dengan community centric kali ya. Oke, nggak kerasa nih kita sudah ternyata waktu Q&A-nya udah habis. Tadi pembahasan kita seru banget, penuh ilmu. Kita udah ngebahas penerapan blockchain dalam marketing dan juga bagaimana tantangannya dalam operasional, teknis, dan juga regulasi. Dan juga banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dari awal. Mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan ke Mas Nofrizal atau ke Mas Kois bisa follow juga di Instagramnya atau bisa follow Bobo Box dan juga Gespack. Itu ada di Instagram kita di Fogfest. Jadi dicek aja. Mau ngingetin juga untuk teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa untuk ngeklaim NFT-nya di Crystal Wallet. Detailnya ada di chat, dicek aja di chat. Oke, mungkin sekian aja diskusi kita hari ini. Terima kasih Mas Nofrizal, terima kasih Mas Kois sudah bersedia untuk hadir dan sharing tentang blockchain marketing. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk tetap stay tune di sesi-sesi selanjutnya. Setelah ini kita akan ngebahas ada terkait exchange, kalau nggak salah ya. Ya, jangan lupa tetap join. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Nofrizal sekali lagi, Mas Kois. Selamat siang. Saya izin tutup sesinya Thank ya. you. Selamat Thank siang. Thank you. you. Bye-bye. Thank you.